Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut. Buah hasil stop batu bara, Jokowi cabut 2078 izin operasi. Buntut dari larangan ekspor batu bara pada tanggal 1 hingga 31 Januari 2022, sejumlah 2078 izin operasi dicabut. Langkah pelarangan ekspor ini perlu dilakukan karena kondisi pasokan batu bara dalam negeri untuk PLN dalam kondisi kritis. Langkah ini dilakukan guna menjamin terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN Persero, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali atau Jamali dan non-Jamali. Setelah berjalan beberapa hari, Presiden Jokowi telah melakukan evaluasi, berbicara dalam konferensi pers usai rapat terbatas yang digelar secara tertutup. Jokowi menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Pemerintah telah memutuskan untuk mencabut 2078 izin perusahaan penambangan mineral dan batu bara karena dianggap tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan tidak pernah digunakan. Selain itu, Jokowi juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar dan mencabut hak guna usaha atau HGU seluas 34.448 hektar milik badan hukum. Presiden Joko Widodo menegaskan akan terus melakukan pembenahan dan penerbitan izin yang selama ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Jokowi mengatakan pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparan dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Presiden Jokowi juga sudah mengancam untuk mencabut tak hanya izin ekspor, melainkan IUP bagi perusahaan-perusahaan batubara yang tidak menjalankan pemenuhan kewajiban pasokan batubara di dalam negeri, atau Domestic Market Obligation atau DMO, menyusul kondisi kritisnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Jokowi menegaskan perusahaan tambang wajib memenuhi aturan DMO, khususnya untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Menurutnya ini hal mutlak dan tak bisa ditawar. Jokowi pun memerintahkan kepada Kementerian ESDM, BUMN, dan PLN untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Pihaknya mengatakan agar perusahaan swasta, BUMN, dan anak usahanya yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor. Selain itu, hak guna usaha atau HGU perkebunan yang ditelantarkan seluas 3,126 hektar akan dicabut. Hingga hari ini sudah mencapai 25.218 hektar adalah milik badan hukum. Sedangkan sisanya 34.448 hektar merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum. Jokowi menambahkan bahwa pembenahan dan penerbitan izin ini adalah bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pihaknya juga harus memegang teguh amanat dari konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Di sisi lain, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain yang bisa bermitra perusahaan yang kredibel dan berpengalaman. Kemudian, Jokowi menegaskan Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat. Terungkap fakta baru, tenaga kerja Cina serbu tambang smelter RI. Beberapa tahun belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar ramainya tenaga kerja asing atau TKA khususnya asal Cina yang masuk ke Indonesia untuk bekerja di sektor pertambangan maupun pengolahan dan pemurnian mineral RI. Lantas, berapa sebenarnya tenaga kerja asing yang bekerja di sektor pertambangan dan smelter mineral Indonesia? Berdasarkan data Kementerian ESDM yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total TKA di sektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk di smelter RI tercatat mencapai 5.355 orang.
Sementara tenaga kerja Indonesia tercatat mencapai 244.945 orang. Total tenaga kerja bekerja di sektor pertambangan termasuk smelter di Indonesia mencapai 250.300 orang. Artinya, jumlah tenaga kerja asing di sektor pertambangan dan juga smelter di tanah air hanya sekitar 2,1% dari total tenaga kerja di sektor ini. Sedangkan tenaga kerja Indonesia masih mendominasi hingga 97,9%. Namun memang dari total TKA tersebut paling banyak terdapat di izin usaha pertambangan OPK olah murni mineral atau smelter, yakni mencapai 2.270 orang dari total tenaga kerja di smelter mencapai 21.688 orang. Artinya TKI di bidang smelter ini mencapai 10,5%, sedangkan jumlah TKI di bidang olah murni mineral ini tercatat mencapai 19.418 orang. Menurut Menko Luhut, hal tersebut dilatar belakangi karena beberapa perusahaan sulit menemukan SDM Indonesia yang kompeten di proyek smelter kawasan industri Wedabai, Halmahera Tengah. Luhut menambahkan ruang kontrol di kawasan industri Wedabai diisi oleh lulusan yang tidak sesuai bidang akibat minimnya SDM yang sesuai kualifikasi. Latar belakang pendidikan yang beraneka ragam mulai dari hukum, perawat, dan sejarah membuat banyak pekerja harus dilatih ulang. Menurut Luhut, mencari SDM yang sesuai kualifikasi di bidang tambang dan smelter tidak mudah. Seperti diketahui, salah satu kawasan industri besar untuk pengolahan dan pemurnian mineral khususnya nikel ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun sejumlah investor smelter nikel hingga stainless steel di kawasan industri ini memang berasal dari Cina. Muhammad Wahid, Direktur Penerimaan Minerba Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM mengatakan bahwa pemerintah masih memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Namun Wahid juga mengungkapkan bahwa dalam hal tersebut tidak terdapat tenaga kerja setempat dan atau nasional yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk itu badan usaha menggunakan tenaga kerja asing dalam alih teknologi atau alih keahlian. Selain itu, menurutnya badan usaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai aturan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 dan Nomor 26 Tahun 2018. Dan berikut rincian perbandingan TKI dan tenaga kerja asing di sektor pertambangan mineral dan batu bara serta smelter mineral. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan banyaknya TKA yang masuk akan memperbesar potensi investasi di Indonesia. Bahlil menambahkan investasi yang semakin besar akan menciptakan banyak lapangan kerja. Ia menambahkan sampai saat ini investasi Cina di Indonesia lebih banyak di sektor energi pertambangan termasuk pembangunan smelter.